10 hari dari sekarang, Anda akan masuk ke tanggal 1 Zulhijjah. Ya. Kalaupun ada perbedaan pertanggalan, mungkin cuma beda 1 hari. Ya, biasanya begitu. 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, teman-teman sekalian, bisa kami bahasakan adalah hari emas tiap muslim. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan Anda mencapai hari ini, maka Anda wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Anda maksimalkan waktu-waktu Anda untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andai saja ada hari-hari yang bisa menyaingi 10 akhir Ramadan, maka inilah dia. Kalau 10 akhir Ramadan kita lihat umat Islam berlumba-lumba dalam mengerjakan ibadah karena ada malam Lailatul Qadar yang terjadi hanya 1 malam. Dan lebih baik daripada 1000 bulan, maka 10 hari dari sekarang Anda akan memiliki 10 malam berturut-turut, semuanya lebih afdal daripada jihad kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melihat lagi mana ganjil, mana genapnya, atau malam ganjil dan malam genapnya. Tapi semua malam-malamnya itu akan sangat luar biasa pahalanya. Begitu juga dengan siang harinya tentunya. Jadi hari-hari ini harus betul-betul diperhatikan baik-baik. Lingkarin pertanggalan Anda, ya, Anda lihat Idul Adha tanggal berapa, maka mundur 9 hari dari Idul Adha. Karena tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah itu adalah tepatnya hari raya Idul Adha. Ini biasanya umat Islam masih punya di kalendernya mungkin berwarna merah, ya. Karena memang hari libur nasional gitu kan. Tetapi yang kita perlu garis bawahi adalah 9 hari sebelumnya. Ya. Lalu perhatikan, dari sini sebagian ulama memberikan gambaran tentang, ya, inilah malam-malam yang menyaingi 10 terakhir Ramadan. Allah bilang, walayalin ashr. Dan 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu. Dari mulai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Malam-malamnya tanpa melihat ganjil atau genap, kejar ibadah di situ. Allah bersumpah di sini. Lalu Allah bilang, wasyaf'i wal watr di ayat 3-nya. Dan yang genap juga yang ganjil. Di sini sebagian ulama mengatakan yang genap maksudnya tanggal 8 Zulhijjahnya, hari Tarwiyah. Hari di mana hari pertama jemaah haji dianjurkan untuk kumpul di Mina, dikenal dengan hari Tarwiyah. Kemudian wal watr, hari ganjilnya maksudnya adalah hari Arafah. Hari Arafah. Dan ini puncak ibadah haji tanggal 9 Zulhijjah. Ya, kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji adalah hari Arafah. Dan ini yang perlu diperhatikan, semua jemaah haji wajib hadir pada satu, nanti akan kita lebih jelaskan di penjabaran nanti insya Allah. Kemudian Allah mengatakan, ayat 4-nya, wal layli idha yasr. Dan hati-hati bila malam itu berlalu. Maksudnya, kalau kamu sia-siakan, ini rugi sekali gitu. Ayat 5-nya Allah pastikan lagi, hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Padahal demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Maksudnya Allah telah bersumpah di ayat 1-nya dan di ayat 2 juga ayat 3, ayat 4 ini semuanya berhubungan dengan sumpah itu juga. Demi subuh hari raya Idul Adha, kejar sholatnya, kejar berkurban setelahnya, maksimalkan bertakbir, bertahlil dan seterusnya. Nanti akan kita jelaskan ibadah-ibadah yang dikerjakan. Dan 10 malam berturut-turut. Malam-malam ini jangan sia-siakan. Jangan lihat lagi genap ganjilnya seperti 10 terakhir Ramadan. Semuanya maksimalkan. Dan puncak mulai ibadah haji tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjahnya, syaf'i wal watr. Dan Allah mengatakan, dan hati-hati kalau malam-malam itu berlalu, karena di situ sudah ada sumpahku. Allah bersumpah. Dan itu tentu dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Tidak ada hari di mana amal soleh saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Yakni 10 hari awal bulan Zulhijjah. Apa makna potongan sabda Nabi SAW ini? Tidak ada hari-hari sepanjang tahun. Semua jenis amal soleh, wajib ataupun sunnah, yang lebih Allah cintai. Maknanya lebih besar pahalanya. Karena lebih dicintai oleh Sang Raja Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lebih besar pahalanya, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan amal-amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Coba Anda bayangkan. Dan kita akan masuk 10 hari lagi insya Allah dari hari-hari ini. Maka para sahabat karena penasaran mereka mengatakan, ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah. Semua orang tahu keutamaan jihad, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, pergi medan perang, bisa dibunuh oleh musuh. Ya. Jihad juga di jalan Allah ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, tidak juga jihad di jalan Allah.
kecuali satu keadaan. Seseorang yang keluar berjihad membawa jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali membawa apapun dari keduanya. Artinya, dia mati terbunuh di medan perang, mati syahid, plus harta yang dia bawa ke medan perang semuanya habis disedekahkan. Baru makna hadisnya bisa menyamai amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, apakah itu amal wajib atau amal sunnah. Amalan sunnah pun masuk di dalamnya. Artinya, Anda berzikir mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar misalnya. Atau la hawla wa la quwata illa billah. Atau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Di sini zikir ini lebih afdal daripada jihad. Dan yang bisa menyamai hanya jihad yang menghasilkan mati syahid. Dan ini tidak gampang teman-teman sekalian. Karena untuk mati syahid butuh keikhlasan yang luar biasa. Tidak semua orang pergi medan perang kemudian mati lalu mati syahid. Ya. Setelah itu dia bawa seluruh hartanya. Misalnya dia punya 10 miliar. Dibawa semua ke medan perang. Diinfakkan semuanya. Tidak ada yang dibawa pulang. Tidak ada yang dikirim kembali ke keluarganya. Dua-duanya ini bergabung. Baru bisa menyamai pahala amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah walaupun sunnah. Coba Anda bayangkan. Bagaimana para ulama tidak mengatakan yang bisa menyaingi 10 terakhir Ramadan adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Ini riwayat. Ya. Kemudian riwayat Imam Ahmad, riwayat yang lain tadi kan riwayat Bukhari. Meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr, fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, dan tahmid, ya, alhamdulillah, ya, pada saat itu. Jadi dua buah hadits ini melengkapi apa yang tadi sudah kita bahas dari ayat-ayat Al-Quran.